Halo, selamat pagi Muammar. Pagi Kak. Halo, tunggu sebentar ya. Sebentar. Muammar, nama lengkap kamu siapa? Muammar Rizky Rudi Kak. Rizky Oh, Rizky Oke. Ada coba panggilin teman-temannya dulu ya. Hmm. Apa kabar Muammar? Baik Kak. Kabar baik ya. Udah sarapan belum? Belum Kak, ini baru banget bangun Kamu di mana? Kota tinggalnya. di Jakarta Kak. Jakarta ya. Oke. Ya udah kita mulai dulu aja. Jadi selamat pagi Muammar. Hari ini adalah hari kelas ekstra ya. Kelas ekstra itu adalah ekstra kelas ya, di mana kita akan fokus ke pengerjaan latihan tugas atau latihan soal ya. Waktu kemarin Muammar belum hadir ke kelas reguler ya. Nah, jadi untuk kelas hari ini tutorialnya akan sama Kak Daud.
Ya nanti Muammar kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Kadot aja. Oke? Salam kenal ya Muammar ya. Ya Kak. Oke. Nah, kelasnya itu harusnya ada dua ya, satu lagi. Cuman tadi pas Kadot telepon gak bisa join nih. Belum diangkat maksudnya. Nanti mungkin dia nyusul ya. Oke. eh Mungkin kenalan dulu. Muammar boleh sebutin nama lengkap sama nama panggilnya. Terus kamu dari kelas sebelumnya di mana? Python Start 2 atau Python Pro 1? Ya, silakan Muammar. Nama saya Muhammad Rizky Rudi, terus saya tinggal di Jakarta. Hmm. Untuk yang kelas kemarin tuh saya masih Python Start 2 Kak. Ah, Python Start 2. Oke, sip. Berarti ini kelas ketiga ya? Iya, Kelas ketiga. Berarti sebelumnya kan Python Start 2, sama sekarang Python Pro 2 ya? iya, Oke, VS Code-nya udah punya, udah keinstall berarti? sudah Kak. Udah, sip. Oke deh, kita mulai aja. Jadi, eh di sini Muammar belum hadir di lesson kedua. Nah, jadi lesson kedua itu kita masih review-review ya. Review-review tentang materi lesson satu. Nah, sama ada materi baru ya. Kada coba share screen. Nah, nah, pengulangan tentang fungsi dan OP ya. Apa itu fungsi dan OP? Coba. Fungsi dulu deh, Muammar. Menurut kamu apa itu fungsi? Ya, apa itu fungsi? Kak tadi apa Kak? Fungsi. Fungsi itu kayak suatu kode yang dirancang buat melakukan tugas tertentu Kak. Betul. Suatu kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Kalau OP apa OP? Kalau Singkatannya aja OOP deh. itu eh, Object Oriented Programming. Betul. Ya, jadi yang namanya fungsi itu suatu program untuk melakukan apa kegiatan tertentu ya. Dan kalau misalnya yang namanya OP itu adalah Object Oriented Programming. Pintar banget. Nah, oke. Oh, ini udah ada Calvani juga nih. Ya, boleh langsung dinyalain dulu aja kameranya. Calvani sama Muammar. Kadang mau coba screenshot dulu. Calvani pakai HP. Oke, thank you ya. Sip. Nah, jadi apa yang Muammar bilang itu betul ya. Yang namanya fungsi dan OP itu adalah si program untuk melakukan sesuatu dan juga OP adalah Object Oriented Programming. Ya. Nah, nanti Muammar akan coba review beberapa materi ya yang ada di Python Pro, Python Start tahun kedua. Nah, fungsi-fungsi contohnya print sampai len ya. Kemarin kan udah belajar yang dasar-dasarnya. Terus kamu juga udah tahu nih gimana caranya menggunakan input supaya masukin data. Sama yang namanya fungsi itu ada yang bisa disimpan ke variabel, sama ada yang enggak. Contohnya kayak print, itu kan nggak bisa disimpan. Tapi kalau len itu bisa disimpan ke dalam variabel ya. Nah, jadi nanti ada yang namanya argumen sama mengembalikan nilai gitu. Nah, nanti kalau misalnya Muammar cek, kamu nanti ngeprint fungsi print ya bakal dapetnya non gitu. Sedangkan kalau kamu ngelan doang, nggak disimpan dalam variabel, nggak dapat apa-apa. Dan kalau misalnya print line itu baru bisa ditampilin. Ini yang disebut sebagai eh, fungsi yang bisa disimpan dalam variabel atau enggak ya. Nah, cara bikin fungsi gimana? Cara bikin fungsi kamu tinggal pakai def. Terus singkatannya dari define. Nama fungsinya apa, lalu parameternya jangan lupa. Oke. Nah, nanti ketika udah, misal kamu ngebikin sebuah fungsi, fungsi namanya func, func. Terus nanti ketika kamu panggil, sesuaikan dengan argumen yang kamu buat di awal. Ya.
gitu. Contohnya kamu pengen ngebikin fungsi sukses. Ya udah berarti ketika kamu ada input atau ada parameter, jangan lupa dipanggil juga di dalam fungsinya gitu ketika dipanggil ya. Nah, kalau OP apa? OP itu adalah Object Oriented Programming ya, atau pemrograman berorientasi objek. Tujuannya nanti Muammar bakal punya template untuk ngebuat sebuah game gitu. Nanti kan kalau misalnya Muammar mau ngebikin game itu banyak banget yang perlu disiapin kan. Nah, kita pakai yang namanya AOP untuk bikin template-nya. Contoh kayak Mobile Legend. Muammar main game apa? Pernah main Mobile Legend Hmm, nggak? main Kak. Nah ya, jadi kalau di Mobile Legend itu jenis-jenis hero-nya ada banyak kan. Ada Marksman, Fighter, Mage, sama apa lagi? Support Kak. Sama jungler. Ah ya, heeh. Nah, ya nanti dikategoriin misalnya ada marksman, terus ada tank ya. Terus nanti kalau misalnya ada hero baru ya udah tinggal panggil template-nya. Oh, misalnya Mia sama dengan marksman. Nah, kayak gitu ya. Oke. Dan yang perlu diingat adalah ketika nanti Muammar pengen bikin sebuah OOP, kamu panggil dulu nama kelasnya, lalu init, ini dalamnya ada property, lalu tinggal bikin metode-metodenya. Ya. Nah, di dalam init itu adalah parameter-parameter yang perlu Muammar buat gitu. Jadi ketika kamu lihat di sini ada self command name, artinya ada satu parameter name. Oh ya udah name-nya adalah service for Instagram gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu yang ini? Nggak ada Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Muammar boleh langsung dibuka aja VS Code-nya. Apa? Jangan dulu VS Code ya, yang Algo Nova-nya dulu platform kamu di browser aja ya. Linknya dari chat Zoom, kemudian kamu coba share screen ya. Kan udah di Jamie nih. Halo Jamie, selamat pagi. Jamie sama Muammar boleh nyalain lagi kameranya coba. Koratmu foto ya. Tadi si Kalvani malah keluar. Jamie tolong dinyalain kameranya. Koratmu screenshot dulu. Ntar boleh dimatiin lagi Jamie. Halo, Jamie. Ya, Ya, boleh nyalain kameranya Jamie ya. Koratmu coba screenshot. hmm, Oke, thank you ya. Nah, bentar sip. di kamera dulu. Udah. Oke, Lagi kita mulai ganti. aja ya. Kalau gitu boleh langsung di share screen aja Jamie sama sama Muammar. Kita mau ngerjain latihannya. Kalian klik link yang ada di chat Zoom, lalu share screen dan login ke akun masing-masing ya. Ya, Jamie nanti buka yang nomor satu. Kalau Muammar nanti buka nomor dua ya. Tolong di share screen. Nanti Kak Dot bantu di layar masing-masing, jadi langsung share screen aja ya. Muammar berarti buka nomor 35. Heeh. Bukan 34. Sorry. Heeh, nomor satu. Nomor satunya dulu Muammar. Sip. Kita tinggal dipindahin dari atas ke bawah. Jamie tolong share screen. Yang ini ada dua ya. Yang non ada dua. Sedangkan yang mengembalikan nilai ada empat. Mana sini? Yang non itu pen udah benar. Print ya. Print world of code. Nah, line-nya ke kiriin. Sip. Dah. Lanjut. Nah, ini pasangin.
betul, betul. Self, self itu self ke sini ya. Jamie nanti kalau udah ready share screen ya, supaya kalian bisa bantuin di layarnya langsung. Init, betul. Tadi mau ke sini nggak? Metode pintar, properti pintar. Sip dah. Lanjut nomor 3. Nah itu esai ya. Berarti yang pertama adalah fungsi pintar. Nah, Jamie, oke, dipilih ada 4 jawaban ya. Pintar. Itu objek juga pintar, pintar. Pintar, dua lagi. Ini bukan algoritma, ini kelas. Dan ini objeknya. Hmm. Ini benar. Satu lagi, bukan. Pintar. Lanjut nomor 2. Yang terakhir itu argumen ya. Argumen. Pintar. Pintar. Jamie, yes. Ini tinggal dirubah aja. Heeh. Muammar baris 1 sampai 3 itu udah benar. Baris 4 tuh. Ya. Ingat kalau metode itu dalamnya harus ada self-nya. Ya. Pintar. Dirubah itu harus ada self-nya. Nah, yang baris 5 juga sama ya. Baris 5 dia kan mengakses properti. Berarti self-nya ada di bagian depan. Jadi if self titik value of success. Di sini nih self. Heeh.
Nah, sama yang lainnya juga ya. Ini sama. Ada shelf-nya di depan. Input yang ini juga sama. Ini jangan ada INT-nya ya. Hmm, hapus aja. INT-nya hapus. Sama kayak yang baris satu itu. Jamie. Mm-mm. Udah, betul. Udah ini udah checklist. Udah bener. Checklist. Eh, masih belum bener. Operating startup was successful. Oh, ini pakai tanda sama dengan ya harusnya ya. Lebih dari sama dengan. Hmm. Nah, save lanjut. Nah, udah Jamie. Oke, pintar. Oh, ini nih paling ini nih yang stripnya. Lanjut nomor 3. Oke, baca dulu soalnya ya.
Ya, yang ada pertanyaan tanyain. Udah selesai tapi nggak hijau. Eh, heeh. Atau kamu bisa gabungin langsung aja nih, Jamie. Nggak kelihatan ya. Nih, kamu bisa gabungin langsung di sini nih. Resultnya kamu round, koma 2. Yang baris 3 ya. Nanti baris 3 dihapus aja. Atau, ya boleh gitu juga. Sip. Checklist. Oh iya, pintar. Hmm, yang kedua itu kamu bisa masukin koma yang USD. Ya, atau yang exchange. Berarti bukan INT tapi float. Dah, pintar. Lanjut, nomor 4. Muammar bisa.
Bisa nggak? Muammar bisa ya, good job. Lanjut, keren. Coba baca dulu. Jamie,
Bisa, Jamie, bentar. Do you have? Oke. Ini jangan lupa di lower ya semuanya nih. Kayak tinggal di lower aja deh. Nih kamu kasih ujungnya dot lower kayak gini nih. Titik lower. Di ujung setiap inputnya ya. Semua input. Kalau print nggak usah. Nah, ini input baris satu baris dua juga. Nggak usah dihapus. Oh, tadi salah. Ya udah. Step lanjut. Udah, Muammar udah beres? Belum Kak, tadi kepencet matiin. Oke, oke. Nanti tolong share screen lagi ya. eh Mana Muammar? Accounting object has no attribute balance. Oh ini initnya underscore-nya 2 ya. Nah, baris 2 ini underscore-nya 2. Kanan kiri. Sip, coba siapa lagi. Kak, ini aku udah bisa tapi nggak bisa di next Kak. Masih ini. Oh nggak hijau ya.
eh mana? Bentar ya. Oh iya, itu teksnya beda. Eh ini nih, banyak yang bedanya Muamalat. Apa Muammar? Muammar coba kamu buka dari chat Zoom tuh ya, udah Kadot kirimin tuh. Coba kamu pakai yang dari chat Zoom aja Muammar ya. Jamie bisa. Oke, itu benar. Nah, ini kayak gini ya. Harusnya. Coba Jamie benerin. Nah, oke. Muammar udah. Kamu klik kembali aja Muammar ke nomor 2 ya. Sip, pintar. Oke, coba dipilih. Nah, bentar Kado coba sampaikan materinya dulu ya. Jamie Kado matiin dulu share screen aja sama Muammar juga. Nah, jadi di Python itu ada yang namanya fungsi dengan jumlah argumen yang bervariasi alias keyword arguments. Nah, keyword arguments ini caranya gimana? Caranya misal kalian pengen ngebikin sebuah fungsi. Nah, fungsi kan berarti tinggal dibuat def, define, terus nama fungsinya apa. Lalu tinggal dibuat aja program dan juga panggil nama fungsinya kalau udah beres. Nah, yang perlu kita lihat adalah misal, bisa nggak sih kalau kamus itu jadi sebuah parameter? Jawabannya bisa, ya. Nanti kalian tinggal bikin data, terus nanti kita looping datanya tersebut. Nah, cuman kalau seperti ini agak panjang untuk kita ngebikin programnya. Nah, makanya kita perlu ngebikin yang namanya bintang-bintang quarks ya atau keyword arguments. Nah, jadi bintang-bintang ini artinya kalian bakal ngebikin parameter yang jumlahnya lebih dari satu. Kita nggak tahu ada berapa, yang penting bebas. Dan quarks itu singkatan dari keyword arguments. Nah, jadi nanti ketika kalian bikin function, def function name, parameter satu, bintang-bintang quarks, maka kalian bisa bikin eh, jumlah parameter yang tidak terbatas gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalian punya fungsi add price, lalu kalian bikin bintang-bintang quarks. Nah ya udah, kalian gak usah bikin lagi kamus, tapi langsung panggil aja nama fungsinya, panggil nama parameternya apa, nilainya berapa, kayak gini ya. Gitu. Nah ini yang disebut sebagai quarks. Oke? Kalau mau di dalam kelas gimana? Ya udah, tinggal bikin self koma bintang-bintang quarks. Gitu. Oke? Muammar sama Jamie ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada boleh tolong di-share screen lagi. Yuk kita kerjain lagi latihannya. Jamie tolong share screen lagi. Nah, Muammar yang itu jawabannya eh, ada dua ya. Bisa nggak Jamie? Eh, oh ini inputnya sama dengan yes juga, jangan lupa. Yang baris dua tuh. Betul. Betul, betul, betul. Satu lagi.
Satu lagi ya Muammar ya. Betul, pintar. Lanjut. Yang sudah Muammar, yang perlu dirubah itu jadi kayak gini ya. Baris satu, 3, dan 4 sama 5 ya. Nggak usah ada bintang-bintangnya yang baris kedua, Muammar. Baris nih, baris 4 sama 5-nya digabungin ya. Baris 5-nya kamu ganti deh, atau baris 4-nya hapus dulu, terus kamu bikin baris 5-nya kayak gini. Jamie bisa ya? Nah, coba dibaca dulu.
Enggak gitu. Baris empatnya hapus, hapus aja. Ya, hapus. Nah, save hapus. Baris empatnya. Nah, save. Nah, tinggal dirubah kayak gini. Baris lip empatnya. Muammar ganti yang di dalam kurungnya. Ya, save. Oke. Nah, kalau nanti Muammar udah baca, kamu bikin dulu kelas price listnya ya, yang baris satu. Kamu ganti kayak gini berarti. Baris satunya coba dirubah dan dibuat seperti ini. Nah, sudah Jamie, untuk nomor 6 dia kayak gini ya. Spasinya ya, Muammar. Kamu shift ini aja di select dari baris 9. Select pakai kiri, ditahan, tarik ke 14.
Nah, shift di keyboard, shiftnya di hold, ditahan, tab. Shift sama tab. Tab sebelah huruf Q. Shiftnya jangan lupa. Shiftnya tetap ditahan. Nah, lagi. Sip. Oke. Nah, udah ya. Muammar terus lanjutin lagi. Dibuat kayak gini ya. Ini soal yang di samping kanannya kamu tutup aja yang warna ungunya. Jamie bisa the year of entering the partnership with the fund, the year of ending the partnership with the fund, yeah, a series of conferences and roundtables experts. Y-nya huruf gede. Checklist. Oke, lanjut. Ini klik kembali aja, Jamie, ke nomor satu lagi. Sorry, Jamie tadi nomor berapa? Iya, Jamie nomor satu. Scroll ke atas. Oh, bukan. Scroll ke bawah, Jamie. 36 ya berarti. 34. 33, sorry, sorry. Nah, ke nomor 2. Oke. Nah, ini kita mau ngebikin bulan mana yang nanti dia naik sama turun ya. Berarti Jamie tinggal buat seperti ini. Nama-nama bulan dari Januari sampai Desember. Lalu tinggal dilihat mana yang naik dan turun.
Dibuat di baris 16 ya, Muammar ya. Hmm. Nah, betul di situ. Kak, ini aku nggak bisa di next, Kak. Mana? Oh, itu karena belum beres. Oh, bentar. Ada lanjutannya lagi. Ini yang terakhirnya nih. Di paling bawah, kamu bikin thank you for working with us ya. Hapus pastinya ya, mepet kiri. Ah, betul. Nah, sip. Ketiknya nol aja langsung. Nah, lanjut. Nah, ini mudah ya. Mau baca dulu, nanti tinggal dibuat satu fungsi seperti ini. Dihapus aja komentarnya. Kalau kamu bentar ya.
Nah, sudah Muammar, di play aja. Itu kan disuruh buat modul ya. Nah, kamu ganti namanya jadi account service. Udah di play belum, Muammar? Nah, ini kamu klik tombol save, lalu kasih nama account service. Oke, klik OK. Lalu dibuka lagi buku tugasnya dan checklist. Kirim tugas, lanjut nomor 2. Nah, yang nomor 2-nya, nomor tinggal buat kayak gini. Coba dibuat. Hmm, jadi gitu. Bentar. Ini dot splitnya jangan lupa. Bisa nggak? Months of revenue growth, months of declining nih. Spasi. Yang ini nih baris 12 Jamie. Sip, oke. Nah, Jamie kalau udah baca berarti tinggal kita buat dictionary ya untuk yang ini. Dan betul, kita menggunakan while input perintah. Kayak gini ya.
Sudah. eh Sama dengan ini ya, Muammar, bukan minus. Nah, coba checklist. Oops. Would you like to order ya ini? Terus kurungnya nih ada spasi. Halo. Oh ini emang emang nggak bisa checklist ya kayaknya. Gak buka deh. Samping kanan. Oh enggak deh. Bisa harusnya. Ya udah nih. Ini punya Muammar. Bentar. Muammar boleh copy dari chat cuma aja ya. Ini sama punya Jamie nih Jamie. Jamie kalau belum beres, mau pakai yang di chat chat ya. Oh udah beres. Kujap. Dah. Tinggal Muammar. Nah, tempelin aja Muammar. Oke, Jamie sama Muammar ada pertanyaan dulu nggak? Tidak. Belum ya. Oke, Muammar ketik angka satu aja itu. Satu enter, satu enter, satu enter. Masih nggak bisa ya? Ya udahlah, berarti emang nggak usah di join. Udah, ya udah. Itu aja untuk kelas hari ini ya. Jadi kelas ekstranya kita cukupkan. Nanti Muammar sama Jamie jangan lupa join ke kelas reguler ya. Iya. Jadwalnya seperti biasa ya. Nanti jangan apa lupa untuk join ke kelas yang di jadwal seperti biasa. Oke. Untuk kelas ekstra hari ini sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Tidak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada kelasnya kita cukupkan. Bye bye. Thank you ya Muammar sama Jamie. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih.